5316. Saat Fu Qian bingung harus berbuat apa, dia tiba-tiba melihat mata Zhu Yu melesat ke sekeliling, sesekali melirik ke bawah. Fu Qian terkejut, "Zhu Yu, apa yang kamu coba lakukan?" Zhu Yu meliriknya dan mencibir, "Kamu sudah tahu jawabannya." Ekspresi Fu Qian berubah sesaat sebelum dia berbisik, "Bos Ji tidak bisa dianggap enteng. Dalam generasi klan naga ini, hanya ada 3 naga muda, dan karena salah satu dari keluarga Ji adalah yang tertua dan memiliki tubuh naga terpanjang, dia juga yang terkuat di antara mereka. Tentu saja, mereka berdua memanggilnya Bos Ji, tetapi itu tidak berarti dia yang terkuat di keluarga Ji. Ji Outer masih di ambang terobosan ke naga kuno, dan mereka tumbuh di era yang berbeda, dan nama-nama generasi naga berbeda. Bagaimanapun, Bos Ji sudah menjadi naga muda sepanjang 900 zang, tidak seperti mereka berdua yang masih agak jauh untuk menerobos. Memasuki kolam naga ini, apakah itu Zhu Yu atau Fu Qian, tak satu pun dari mereka berniat untuk bersaing dengan Bos Ji. Kekuatan mereka lebih rendah dari yang lain, jadi mereka tidak bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Tanpa kekuatan kolam naga untuk disempurnakan, bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat? Karena itu, ketika Fu Qian melihat tatapan sekilas Zhu Yu, dia tahu apa yang dia rencanakan. Zhu Yu berkata, "Saya tahu bahwa tubuh naga sepanjang 900 zang milik Bos Ji hanya selangkah lagi untuk menjadi naga besar, jadi bahkan jika Anda dan saya bergabung, kita tidak akan menjadi lawannya. Tetapi sekarang setelah Anda melihat situasinya, bagaimana mungkin kita tidak memperebutkannya?" Petik 2. Fu Qian mau tidak mau mengecilkan lehernya, "Apakah kamu tidak takut Bos Ji akan memukulmu sampai mati?" Zhu Yu juga sedikit gugup, "Kurasa tidak, paling-paling, aku akan terluka parah. Selama dia tidak bisa membunuhku tidak apa-apa, aku akan tetap di sana dan mendapatkan beberapa manfaat." Petik 2. Inilah yang telah dia lakukan sebelumnya, bertarung dengan Fu Qian sambil menyempurnakan dan menyerap energi dari kolam naga di sekitarnya. Selama setengah bulan ini, meskipun dia penuh dengan luka, dia juga telah memurnikan banyak energi kolam naga untuk memurnikan garis keturunannya. Dia benar-benar bukan lawan Bos Ji, dia juga tidak pernah berpikir untuk mengusirnya dari wilayah di bawah, tetapi seperti yang dia katakan, selama dia tidak bisa membunuhnya, dia selalu bisa menuai beberapa keuntungan. Itu lebih baik daripada hanya duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Setelah mengambil keputusan, Zhu Yu melompat ke bawah. "Kau benar-benar akan pergi?" Fu Qian terkejut, orang ini terlalu berani. Zhu Yu dengan dingin mendengus, "Mereka yang berani tidak akan kelaparan. Jika kamu takut, kamu bisa tinggal di sini." Petik 2. Fu Qian tetap di tempatnya, ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengejar Zhu Yu. Seperti yang dikatakan Zhu Yu, kekuatan kolam naga di wilayahnya telah menipis, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Jika dia memperjuangkannya, mungkin dia bisa memanfaatkan celah ini untuk menjadi naga besar. Sesaat kemudian, raungan marah Bos Ji terdengar, "Kalian berdua hajingan kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Kamu mencari kematian." Petik 2. Dragon Prestige meresapi ruang saat Dragon Force melonjak. Zhu Yu dan Fu Qian bekerja sama, tetapi meskipun mereka berdua melawan satu, mereka masih bukan lawan Bos Ji ini dan dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan. Namun, kedua naga itu memutuskan untuk tidak mundur, dan saat mereka dipukuli, mereka mulai melahap dan memurnikan energi kolam naga di sekitarnya. Bos Ji hampir marah sampai mati, tindakannya menjadi lebih kejam. Setelah bertarung selama setengah bulan, ketiga naga muda berdiri membentuk segitiga, saling memandang. Ekspresi Bos Ji tidak ramah, matanya hampir mengancam akan memakan seseorang hidup-hidup. Zhu Yu menyeringai dan menunjukkan senyum senang, "Bos Ji, tolong tenangkan amarahmu. Aku tidak ingin orang ini Fu Qian datang ke tempatmu untuk mencuri makananmu, tapi aku tidak bisa menolaknya, jadi aku tidak punya pilihan selain menemaninya. Sekarang setelah saya dipukuli, saya bahkan tidak bisa membuka mata, jadi saya akan membantu Anda melampiaskan amarah Anda." Petik 2. Fu Qian tertegun dan berbalik untuk menatap Zhu Yu, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Itu jelas kamu." Zhu Yu mendengus, "Bagaimana denganmu? Saya sudah mengatakan bahwa Bos Ji bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, namun Anda masih bersikeras untuk datang. Lihat, Anda telah dipukuli. Jika kamu keluar seperti ini, bahkan orang tuamu tidak akan mengenalimu." Fu Qian hendak berbicara tetapi tidak melanjutkannya. "Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Bagaimanapun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dan kekuatan kolam naga hampir kosong,
tidak perlu bagi kita untuk bertarung lagi, kata Zhu Yu dengan dingin. Mata Fu Qian berputar liar, tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu berpikir bahwa Zhu Yu tidak tahu malu, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak tahu malu. Zhu Yu menoleh untuk melihat Bos Ji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu kolam naga terbuka dan kemudian kembali. Perut Bos Ji dipenuhi amarah, tetapi dia tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin memukul dua benda kecil ini sampai mati, tetapi seperti yang dikatakan Zhu Yu, kekuatan kolam naga hampir kosong, jadi tidak ada gunanya terus bertarung. Kali ini, kolam naga adalah kesempatan yang kebetulan. Dengan tubuh naga 900 zangnya, dia pasti bisa menjadi naga besar, tapi dia masih cukup jauh darinya. Tanpa bantuan kolam naga, tidak akan mudah untuk menerobos. Jika dia tidak menerobos ke alam naga besar setelah keluar dari kolam naga, betapa memalukannya itu. Dia berbeda dari Zhu Yu dan Fu Qian, keduanya hanya memiliki harapan untuk maju. Apa yang kamu coba katakan? Bos Ji menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Zhu Yu tertawa terbahak-bahak, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga. Mengatakan demikian, Zhu Yu melirik ke bawah. Wajah Fu Qian memucat, kamu. Sebelumnya, ketika Zhu Yu mengusulkan untuk merebut kekuatan kolam naga dari Bos Ji, dia sudah merasa bahwa orang ini terlalu berani, tapi sekarang dia bahkan lebih keterlaluan, sebenarnya memiliki ide tentang naga besar di bawah. Itu adalah naga besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh ketiganya. Diam. Zhu Yu dengan dingin berteriak, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, pengecut. Fu Qian hampir mati tersedak. Bos Ji tidak mengatakan apa-apa, tapi wajah Zhu Yu dipenuhi dengan kekecewaan saat dia menghela nafas. Klan nagaku telah menjaga Noriteren Pass ini sepanjang tahun. Meskipun kedengarannya mulia, ia telah kehilangan darah dan keberaniannya, dan sekarang bahkan tidak berani bersaing. Terserahlah, aku akan kembali ke wilayahku sendiri sekarang dan tidur nyenyak, menunggu kolam naga dibuka sebelum kembali. Namun, kekuatanku adalah yang terlemah di antara klan naga kita, jadi tidak apa-apa jika aku tidak naik menjadi naga besar kali ini. Di sisi lain, jika Bos Ji tidak naik menjadi naga besar, saya khawatir Anda tidak akan bisa menghindari hukuman. Petik 2. Bos Ji bergumam, jangan coba-coba memprovokasi saya. Zhu Yu terkekeh, bagaimana aku berani? Bos Ji, Anda adalah pemimpin klan naga generasi kami. Fu Qian dan aku selalu menganggapmu sebagai panutan kami, kan? Fu Qian tercengang. Zhu Yu mengutuk dalam hatinya, kecerdasan orang ini terlalu rendah, dia tidak tahu bagaimana bekerja sama. Mengabaikannya, Zhu Yu berkata dengan serius, kolam naga telah dibuka cukup lama sekarang, tetapi kemajuan kita lambat. Jika kita tidak segera memikirkan solusi, kita benar-benar harus berhenti di sini. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia atau tidak, tetapi saya tidak. Bos Ji, selama Anda mengucapkan kata, saya, Zhu Yu, akan memimpin. Jika naga besar di bawah ingin menghajar orang, biarkan dia menghajarku dulu. Petik 2. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang akan dipukuli, jadi tidak masalah siapa yang datang lebih dulu. Namun, jika semua orang pergi bersama, penderitaan akan berkurang. Jika dia pergi sendiri, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Tidak peduli apa, Bos Ji dan Fu Qian harus diseret. Ketika kemarahan naga besar datang, bahkan klan naga terlemah seperti dia tidak akan mampu memikul banyak tanggung jawab. Kamu ingin memimpin? Bos Ji memandang Zhu Yu dengan heran. Zhu Yu tampak seperti siap mati, aku yang akan memimpin. Melihat tekadnya, Bos Ji mengangguk, bagus, ayo masuk lebih dalam. Petik 2. Fu Qian berkata, itu tidak bagus. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang naga besar di bawah, kita bertiga masih naga muda, kita mungkin tidak dapat menahan tekanan di sana. Petik 2. Zhu Yu menatapnya dengan sakit kepala, apakah kamu bodoh? Kekuatan kolam naga di atas sangat tipis, seberapa kaya di bawah sana? Ya, di masa lalu, kami tidak tahan, tetapi sekarang berbeda. Petik 2. Fu Qian berpikir sejenak sebelum menjawab, kamu ada benarnya. Zhu Yu bertanya dengan penuh semangat, kalau begitu mari kita lakukan. Bos Ji dan Fu Qian saling memandang dan mengangguk. Ayo pergi. Zhu Yu tidak ragu-ragu dan mengayunkan ekor naganya, menyelam lebih dalam. Setelah beberapa saat, naga besar meraung, 3 hal kecil, keberanianmu telah tumbuh. Zhu Yu menjerit mengental dan tidak lupa untuk menyalahkan, Bos Ji membawa kami ke sini, paman ketiga, jangan buta, tidak bisakah kamu melihat? Titik. Wajah Bos Ji yang dipukuli menjadi hitam. Bagaimanapun, ini
Ini adalah pertama kalinya ketiga naga muda datang ke kolam naga. Meskipun mereka dapat dengan jelas merasakan ketipisan kekuatan kolam naga, mereka semua mengira itu karena energi yang tersimpan di kolam naga tidak mencukupi. Namun, itu berbeda untuk banyak naga besar. Beberapa dari mereka telah datang ke kolam naga lebih dari sekali, dan meskipun ada perbedaan dalam kekuatan kolam naga di masa lalu, tidak ada banyak perbedaan. Kali ini berbeda. Energi di kolam naga berkurang pada tingkat yang menakutkan, dan beberapa naga yang lebih kuat bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada semacam kekuatan tak terlihat di kedalaman kolam naga yang menyerap energi misterius. Seluruh kolam naga, dari atas ke bawah, dengan cepat melemah. Akibatnya, kekuatan kolam naga menjadi lebih tipis. Kekuatan kolam naga itu tipis, dan klan naga tidak memiliki cara untuk mendapatkan keuntungan apapun, jadi mereka hanya bisa menyelam lebih dalam dan berjuang untuk itu. Awalnya, hanya Zhu Wuyu yang kabur untuk memperebutkan wilayah Fuqian, diikuti oleh dua naga muda yang bergabung untuk memperebutkan wilayah Bos Ji dan tiga naga muda yang memperebutkan wilayah naga besar. Sekarang setelah 3 bulan berlalu, tim telah berkembang menjadi 2 naga besar dan 3 naga muda. Zhu Wuyu sangat senang. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi dipukuli. Ketika sesepuh bertarung, dia hanya perlu menghindari mereka dan mengambil kesempatan untuk memperbaiki kekuatan kolam naga. Harus dikatakan bahwa semakin dalam, semakin padat kekuatan kolam naga. Sayangnya, itu akan segera habis. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada naga muda yang memasuki kedalaman kolam naga seperti ini, tapi kali ini, 3 naga muda telah mencapai prestasi ini. Dalam 3 bulan terakhir, tubuh naga Zhu Wuyu dan Fuqian telah tumbuh beberapa lusin zang panjangnya, dan Bos Ji berada di ambang menerobos ke alam naga besar. Bagaimanapun, mereka masih naga muda, jadi ada banyak ruang untuk perbaikan. Meskipun mereka baru saja mengambil sisa dari sesepuh mereka, pertumbuhan mereka masih cukup jelas. Zhu Wuyu diam-diam menghitung. Kalau terus begini, setelah perjalanan ke kolam naga ini, dia mungkin benar-benar bisa menjadi naga besar. Melihat kelompok sesepuh berkelahi, Zhu Wuyu menyeringai dan tertawa liar. Hanya dengan bertarung satu sama lain, naga muda seperti dia akan mendapatkan beberapa manfaat. 5317. Di atasnya, klan naga terlibat dalam pertempuran sengit. Di kedalaman kolam naga, Yang Kai dengan penuh semangat melahap energi kolam naga untuk meredam vena naganya. Itu telah berkembang pesat. Ketika dia pertama kali memasuki kolam naga, tubuhnya hanya sepanjang 3.500 zang, tetapi sekarang, setelah hanya setengah tahun, dia hampir mencapai batas naga besar. Dia hanya satu langkah dari naga kuno. Dalam waktu setengah tahun, tubuh naganya telah meningkat 1.500 zang. Dengan 300 zang sebulan, dia dapat meningkatkan ukuran tubuhnya selusin zang setiap hari. Tentu saja, semakin besar pertumbuhannya, semakin lambat tingkat peningkatannya. Pada awalnya, Yang Kai dapat meningkatkan kekuatannya beberapa lusin atau bahkan 100 zang sehari, tetapi sekarang telah berhenti. Langkah untuk mencapai naga kuno tidak mudah, dan Yang Kai tidak meningkat selama lebih dari 10 hari. Ini adalah hambatan. Ketika Yang Kai pertama kali menerobos dari naga muda ke alam naga besar, dia tidak merasakan hambatan apapun, tetapi sekarang setelah dia menerobos dari naga besar ke alam naga kuno, dia telah menemukannya. Faktanya, kemajuan klan naga ke alam naga kuno merupakan rintangan besar, dan mereka sering memiliki teknik rahasia khusus untuk melengkapinya. Teknik rahasia ini tidak diwarisi dari garis keturunan mereka, tetapi dikembangkan oleh klan naga sendiri. Jika dia adalah naga berdarah murni, sebelum dia bisa mengambil langkah ini, tetua klan naga secara alami akan mengajarinya, seperti Ji tua ketiga, yang akan menerobos. Sebelum memasuki kolam naga, naga kuno keluarga Ji telah mengajarinya metode untuk menerobos. Namun, Yang Kai tidak bisa. Tidak ada yang memberitahunya tentang ini, setelah datang ke Norithern Pass, selain dari klan Phoenix, klan naga benar-benar mengabaikannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menemukan cara untuk menerobos. Setelah tidak membuat kemajuan apapun selama lebih dari 10 hari, Yang Kai juga menyadari masalahnya. Meskipun dia masih menyerap energi kolam naga, itu tidak banyak membantunya, tidak seperti sebelumnya, di mana setiap tetes energi kolam naga dapat memurnikan garis keturunannya dan membuatnya lebih kuat. Ini tidak bisa berlanjut. Dia tidak tahu berapa lama kolam naga akan terbuka kali ini, tapi itu pasti tidak akan lama. Jika dia tidak menerobos ke alam naga kuno pada saat ditutup, dia akan mengecewakan leluhur tua Smile dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, jadi dia tidak punya cara untuk merespons. Melihat sekeliling, Yang Kai mengertakkan gigi dan terbang lebih dalam ke kolam. Setengah tahun yang lalu, dia telah berhenti di batas garis keturunannya,
Tetapi dalam setengah tahun ini, tubuh naganya telah meningkat sebesar 1.500 zang dan vena naganya telah meningkat pesat. Batas ini bukan lagi batasnya. Saat ini dia memiliki kualifikasi untuk masuk lebih dalam. Pikirannya sederhana. Karena dia telah menemui hambatan di Dragon Vein, dia akan menggunakan sejumlah besar energi untuk menerobosnya. Selama dia memiliki energi yang cukup, dia akan bisa menerobos beberapa ratus ribu zang ke bawah. Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia telah mencapai batasnya lagi. Tapi kali ini, dia tidak berhenti, malah terus turun. Karena diputuskan untuk mengumpulkan perubahan kualitatif, semakin padat kekuatan kolam naga, semakin baik. Dia hanya berhenti setelah mencapai 1 juta zang lebih dalam. Hampir sampai. Pada titik ini, dia samar-samar bisa merasakan tekanan besar yang datang dari vena naga. Jika dia melangkah lebih jauh, dia tidak akan mencari kesempatan untuk menerobos, dia akan mencari kematian. Adapun kekuatan kolam naga di sekitarnya, sangat tebal sehingga hampir tidak mungkin untuk larut. Dibandingkan dengan posisi sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam naga kuno di sini, itu tidak masuk akal. Menenangkan pikirannya, Yang Kai mengaktifkan segel matahari dan bulan di kedua cakar naganya, dan dalam sekejap, energi yang kaya dari air kolam mengalir ke tubuhnya. Mata Yang Kai melebar saat dia tiba-tiba merasa seperti akan meledak, seluruh tubuhnya merasa agak tidak nyaman. Namun, dia tidak berhenti, membiarkan segel matahari dan bulan melahapnya. Seperti biasa, setelah dirangsang oleh kekuatan besar ini, kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer di tubuhnya mulai bangkit. Energi yin dan yang menyatu dan berubah menjadi batu kilangan yang tak terlihat, menggerus energi kolam naga, membuatnya lebih lembut dan lebih mudah diserap. Dengan bantuan kekuatan ini, Yang Kai dapat dengan mudah memperbaiki kekuatan kolam naga tanpa merasakan terlalu banyak tekanan. Tapi sekarang, itu tidak mungkin lagi. Bahkan dengan kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer, sejumlah besar kekuatan Dragon Pond masih terakumulasi di dalam tubuhnya, merangsang Dragon Vein dan menyebabkannya melonjak. Rasa sakit yang menyayat hati terpancar dari setiap bagian tubuh Yang Kai, menyebabkan area di sekitarnya langsung berubah menjadi emas. Ini karena air kolam naga telah terkontaminasi oleh darah naga. Yang Kai bahkan bisa dengan jelas merasakan kulitnya terbelah. Jumlah energi yang terakumulasi di tubuhnya terlalu besar, jadi dia tidak dapat memperbaiki dan menyerap semuanya sekaligus. Sebaliknya, dia terluka. Yang Kai menggertakkan giginya dan bertahan, membiarkan darah naganya mengalir dengan bebas. Di bawah rasa sakit yang hebat, sisik naganya berdiri tegak, masing-masing sisiknya gemetar. Namun, pada saat ini, tubuh naganya seperti corong. Tidak peduli berapa banyak kekuatan kolam naga yang ditelan dan disempurnakan, vena naganya tidak dapat menyerapnya. Jika vena naga tidak dapat menyerapnya, itu berarti tidak dapat ditingkatkan, dan jika tidak dapat ditingkatkan, ia tidak dapat dipromosikan menjadi naga kuno. Yang Kai tidak peduli. Dia sangat percaya bahwa selama dia bertahan, situasi ini pada akhirnya akan berubah. Pada saat yang sama Yang Kai mengaktifkan segel matahari dan bulan dan dengan liar melahap kekuatan kolam naga, sepasang mata raksasa membuka 1 juta zang di bawah dan melihat ke atas. Ketika Yang Kai berkultivasi 2 juta zang darinya, pemilik mata raksasa ini tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang dia hanya berjarak 1 juta zang, dia samar-samar bisa merasakannya. Namun, di dalam kolam naga, kekuatan isolasi terlalu kuat, sehingga bahkan dia hanya bisa merasakan beberapa hal secara samar, tidak dapat melihat dengan jelas. Setelah merasakan sejenak, pemilik mata raksasa ini mengerutkan kening dan bergumam, idiot mana yang menggunakan metode kuno ini untuk meredam vena naga. Bukan tidak mungkin bagi metode kuno untuk memperbaiki vena naga, tapi itu terlalu sulit. Terlebih lagi, persyaratan bagi pengguna untuk melakukannya sangat tinggi, mengharuskan mereka untuk menggunakan metode khusus untuk menarik sejumlah besar kekuatan kolam naga. Selain itu, seluruh proses pemurnian Dragon Vein sangat berbahaya, dan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kehancuran Dragon Vein. Di zaman kuno, klan naga memang menggunakan metode ini untuk meredam tubuh mereka dan menembus belenggu garis keturunan mereka. Namun, di era itu, ada terlalu banyak kultivator klan naga yang gagal. Jika mereka gagal, vitalitas mereka akan sangat rusak dan akan sulit bagi mereka untuk pulih selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jika itu serius, kemungkinan besar vena naga mereka akan dihancurkan. Karena ini, banyak vena naga klan naga telah dihancurkan. Jumlah klan naga awalnya kecil, jadi bagaimana mereka bisa menahan siksaan seperti itu? Karena itu, para master klan naga telah menghabiskan banyak upaya untuk menyimpulkan teknik rahasia yang secara khusus digunakan untuk menembus garis darah seseorang.
Setelah beberapa generasi modifikasi teknik rahasia ini sekarang hampir selesai. Menggunakan teknik rahasia ini untuk menembus belenggu garis darah, meskipun itu jauh lebih lambat daripada metode kuno dan efeknya tidak sebaik itu masih jauh lebih aman. Paling tidak, bahkan jika mereka gagal menerobos, mereka selalu bisa mencoba lagi. Sudah bertahun-tahun sejak klan naga menggunakan metode kuno untuk menembus garis keturunan mereka. Tapi sekarang, ada satu. Meskipun dia sangat mengagumi kekejaman junior ini, klan naga tidak percaya pada metode semacam ini. Klan naga memiliki umur yang panjang dan sedikit anggota klan, jadi bukan masalah besar bagi mereka untuk mengambil jalan yang stabil. Sekarang junior ini telah memilih untuk menggunakan metode kuno untuk meredam Dragon Vein-nya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Bahkan, dia tidak bisa memberikan bantuan apapun. Jika perjalanan ini berhasil, junior ini seharusnya bisa menembus ke alam naga kuno. Jika dia gagal, itu akan menjadi pilihannya sendiri dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa junior ini telah menyebabkan kegemparan. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memanfaatkan kekuatan kolam naga, tapi dia bisa merasakannya bahkan ketika dia berada 1 juta zang jauhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita bahwa dia belum mencapai titik kritis. Jika tidak, jika dia diganggu oleh hajingan kecil ini, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Tanpa ada niat untuk menunjukkan wajahnya, pemilik mata raksasa itu berpikir sejenak dan terus turun agak jauh hingga dia tidak bisa lagi merasakan gerakan apapun dari atas sebelum berhenti untuk berkultivasi. Di atasnya, mata naga yang kai mengalirkan darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Rasa sakit dari dagingnya yang terkoyak membuatnya merasa sangat tersiksa. Jika hanya ini yang ada, itu akan baik-baik saja. Tetapi kuncinya adalah bahwa kemampuan regeneratif klan naga sangat kuat. Daging dan darah yang terkoyak dengan cepat sembuh sebelum terkoyak lagi. Yang Kai merasa seolah-olah dia menderita siksaan paling kejam di dunia. Apa yang disebut 1000 luka di dunia fana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasinya saat ini. Namun, itu tidak cukup. Setelah beberapa hari ketekunan, dia cukup menderita, tetapi dia tidak membuat kemajuan apapun, membuatnya merasa tidak berdaya dan marah. Sayangnya, dia tidak tahu berapa lama penderitaan ini akan berlangsung. Yang membuatnya marah adalah karena klan naga memiliki naga kuno, tidak ada alasan dia tidak bisa menerobos. Meskipun dia manusia, dalam hal kekuatan sumber, dia tidak lebih buruk dari klan naga manapun. Matanya dipenuhi dengan haus darah, yang Kai menggertakkan giginya dan melanjutkan memurnikan garis keturunannya. Selama waktu ini, segel matahari dan bulan terus menelan energi kolam naga dan kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer berubah menjadi batu penggilingan yin dan yang dengan panik menggiling energi di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang tak tertahankan hampir membuat Yang Kai gila. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti. Kekhawatiran leluhur tua Smile bukannya tidak berdasar. Ekspedisi ras manusia pasti akan sangat berbahaya, dan dengan kekuatan Open Heaven Orde ke-7, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Akan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa bekerja keras di Dragon Vein. Sekarang dia telah mendapatkan kesempatan ini, dia secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Memegang pemikiran ini, Yang Kai menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat tertentu, dia hanya bisa mengaum. Saat dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati, pertempuran antara klan naga di atas telah berakhir. 3 naga muda dan beberapa naga besar semuanya penuh luka. Salah satu naga besar sangat marah, menggertakkan giginya dan berteriak, "Kalian semua baik-baik saja." Di masa lalu, meskipun klan naga telah memperebutkan wilayah di kolam naga, itu selalu menjadi pertarungan 1 lawan 1. Siapapun yang lebih kuat akan bertahan, dan siapapun yang lebih lemah akan mundur. Kali ini, itu berbeda. Dia telah berkultivasi di wilayahnya sendiri ketika beberapa naga besar dan 3 naga muda tiba-tiba muncul. Dia sendirian. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan untuk orang-orang ini? Dia mati-matian mencoba melawan, tetapi sisik naganya terlempar dan darah naganya terciprat kemana-mana. Saat dia berbicara, dia menatap tajam pada ketiga naga muda. Jika naga besar ada di sini untuk memperebutkan wilayah, biarlah, tapi mengapa kalian bertiga ada di sini? Petik 1. Su Wuyu dan 3 naga lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur di bawah tatapannya. Kakak ke-16 keluarga Fu bukanlah orang yang baik, dan sekarang dia memiliki dendam terhadap mereka, dia pasti akan mempersulit mereka. Hati ketiga naga muda dipenuhi dengan kesedihan,
Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tidak bertarung dengan senior mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. 5318. Setelah hening sejenak, seekor naga besar menghela nafas. Kakak ke-16, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kekuatan kolam naga di atas sudah mengering, jadi kita tidak bisa berkultivasi lagi. Petik 2. Kakak ke-16 keluarga Fu dengan marah berteriak, jadi, kamu datang ke sini untuk merebut milikku. Naga besar lainnya berkata, kompetisi kolam naga adalah aturan yang diturunkan dari zaman kuno, apa yang harus kamu keluhkan? Kakak ke-16 keluarga Fu menatap tajam ke arah naga besar. Dirampok dari wilayahnya oleh klannya, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Jika keterampilannya lebih rendah, dia bisa mundur begitu saja. Yang paling penting, apa gunanya mereka semua datang ke sini bersama untuk bertarung? Leluhur tidak memiliki aturan seperti itu. Namun, tidak ada gunanya berdebat dengan mereka sekarang, karena kolam naga di wilayah saudara ke-16 keluarga Fu hampir mengering. Menekan amarah di hatinya, kakak ke-16 keluarga Fu menundukkan kepalanya dan melihat ke kedalaman kolam naga. Apakah sesuatu terjadi di bawah sana? Mengapa kekuatan kolam naga sangat langka kali ini? Petik 2. Salah satu naga besar berkata, jika Anda melihatnya dengan cermat, sepertinya ada semacam kekuatan yang menelan dan menarik kekuatan kolam naga. Itulah sebabnya posisi yang kita tempati terpengaruh. Jika saya tidak salah, itu pasti karena orang itu. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua ekspresi naga berubah. Seekor naga besar mengangguk dan berkata, benar, jika memang karena orang itu, wajar saja jika kolam naga mengalami perubahan ini. Lagi pula, jika dia menerobos, dia akan membutuhkan banyak kekuatan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita menunggu orang itu menerobos, siapa yang tahu berapa lama? Apa kita harus menunggu di sini? Tentu saja, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena tidak ada kekuatan dari kolam naga di atas sini, ayo turun. Selama kita berhati-hati, kita tidak akan mengganggunya. Semua naga mengangguk. 3 naga muda bingung. Su Wuyu berjalan ke arah Bos Ji dan berbisik, apa yang mereka bicarakan? Siapa ini? Bos Ji berkata dengan marah, jika Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Su Wuyu terkejut, kamu tidak tahu. Seekor naga di dekatnya melirik dan dengan dingin mendengus, 3 bocah kecil, jangan terlalu penasaran. Anda secara alami akan tahu kapan saatnya. Petik 2. Sementara mereka berbicara, naga besar sudah mulai turun, dan naga besar yang sedang berbicara dengan Su Wuyu segera berteriak, ikuti mereka, ini kesempatan langka. Biasanya, tidak mungkin bagimu bocah nakal untuk mencapai kedalaman seperti itu. Petik 2. Su Wuyu segera menjentikkan ekornya dan mengikuti. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Awalnya, dia mencari masalah dengan Fu Qian untuk mencuri keuntungannya, tetapi sekarang, setelah setengah tahun, tim telah berkembang menjadi 6 atau 7 naga besar lagi. Belum pernah ada situasi seperti ini ketika kolam naga dibuka. Yang lebih membuatnya penasaran adalah siapa orang itu, tapi sayangnya, naga besar tidak menjawab pertanyaannya, jadi dia tidak berdaya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan 2 naga besar lagi, tetapi tidak ada dari mereka yang bertarung lagi karena mereka juga merasa ada yang salah dengan kolam naga. Setelah menjelaskan situasinya, tim berkembang secara signifikan. Kali ini, ada total 3 naga muda dan 10 naga besar yang telah memasuki kolam naga. Sekarang, selain dari Jitua ketiga yang terkuat, naga muda dan naga besar yang tersisa telah berkumpul bersama. Segera, kelompok itu tiba di wilayah Jiolter. Naga terkemuka melirik dari jauh dan menghentikan anggota klannya. Bingung, naga besar lainnya melihat ke arah Jiolter dan samar-samar merasakan sesuatu. Hanya 3 naga muda yang bingung. Untuk beberapa alasan, mereka berhenti bergerak. Penghalang kolam naga terlalu kuat, jadi mereka terlalu lemah untuk menyadari situasi Jiolter. Su Wuyu adalah orang yang lugas yang tidak bisa menahan emosinya. Melihat ini, dia berlari ke naga besar dan berbisik, Paman ke-16, bagaimana situasi di sana? Kakak ke-16 keluarga Fu meliriknya dan ingin mengabaikannya, tetapi memikirkan kepribadian orang ini, jika dia mengabaikannya, dia hanya akan mengoceh, jadi dia dengan cepat menjelaskan, dia akan menerobos. Mendengar ini, Su Wuyu sangat terkejut, bukankah dia baru saja memasuki kolam naga setengah tahun yang lalu, Paman Ji ketiga akan menerobos. Kakak ke-16 keluarga Fu berkata, Paman ketiga Ji Anda awalnya hanya selangkah dari alam naga kuno, dan sumbernya tidak buruk, jadi apa yang aneh tentang dia menerobos dalam waktu setengah tahun?
Bahkan, dia sebenarnya cukup lambat. Sebelumnya, kami memperkirakan dia hanya perlu sekitar 3 bulan untuk menerobos. Petik 2. Alasan mengapa itu melambat adalah karena kekuatan kolam naga telah menipis, membuat Ji Third menghabiskan beberapa bulan untuk mengumpulkannya. Di sisi lain, Bos Ji dari generasi naga muda menunjukkan ekspresi khawatir ketika dia mendengar ini. Paman ke-16, sekarang kekuatan kolam naga tipis, apakah itu akan mempengaruhi paman ketiga? Kakak ke-16 keluarga Fu berkata, jika akumulasinya tidak mencukupi, itu secara alami akan berdampak. Sekarang dia telah mengumpulkan cukup banyak, garis keturunannya sendiri sedang mengalami mutasi, jadi dia tidak membutuhkan banyak kekuatan dari luar, jadi apakah kekuatan kolam naga tipis atau tidak akan mengganggu terobosannya. Petik 2. Mendengar ini, Bos Ji menghela nafas lega. Jika dia gagal pada saat kritis ini, itu akan merepotkan. Sekarang kekuatan kolam naga tidak berpengaruh pada paman ketiga, itu berarti menerobos adalah hal yang biasa. Di masa depan, klan naga akan memiliki naga kuno lainnya. Itu juga karena mereka telah memperhatikan bahwa Ji Third berada pada titik kritis dalam terobosannya sehingga tim klan naga berhenti untuk menghindari mengganggunya. Saat Ji Third hendak menerobos, Yang Kai, yang lebih dalam ke kolam naga, juga sangat gembira. Dia tidak menderita dengan sia-sia. Dia merasa bahwa vena naganya sedang mengalami semacam perubahan ajaib, menjadi lebih murni dan lebih kental. Dia tidak takut akan perubahan, sebaliknya dia takut tidak akan ada yang berubah. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Rasa sakitnya masih ada, tetapi suara Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat tertentu, tubuh Yang Kai bergetar ketika dia merasa seolah-olah dia telah menembus semacam belenggu dan garis keturunannya tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kulitnya retak dan beberapa potong sisik naganya yang gemetar tiba-tiba terlepas. Perubahan mendadak ini membuat Yang Kai lengah. Sisik naga bisa dikatakan sebagai pertahanan terkuat klan naga. Dengan garis darahnya saat ini dan tubuhnya yang panjangnya hampir 5.000 zang, bahkan jika dia menerima pukulan dari Open Heaven Orde ke-7, sisik naga tidak akan jatuh. Tapi sekarang, beberapa potong telah jatuh. Sebelum dia bisa pulih, lebih banyak sisik naga mulai rontok. Yang Kai terkejut. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi dengan hilangnya sisik naga, bagaimana mungkin klan naga memiliki bentuk perlindungan? Terlebih lagi, sisik naga menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat megah. Jika dia tidak memiliki sisik naga, dia akan terlihat sangat jelek. Yang Kai tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Sisik naga terus berjatuhan, tetapi Yang Kai tidak berdaya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, Dragon Bat di bawah dagunya juga mulai bergetar berirama. Setiap kali bergetar, kekuatan misterius akan keluar dari kedalaman Dragon Bat dan menyatu ke dalam garis keturunannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sisik naga Yang Kai telah benar-benar hilang, membuatnya telanjang. Apakah kemajuan klan naga seperti ini? Dia tidak yakin apakah sisik naganya bisa tumbuh lagi. Meskipun ada kemungkinan besar mereka bisa tumbuh lagi, selalu ada kemungkinan tidak. Lagi pula, dia bukan naga berdarah murni. Jika itu benar-benar tidak bisa tumbuh kembali, Yang Kai diam-diam memutuskan bahwa di masa depan, dia tidak akan pernah mengungkapkan bentuk naganya di depan orang lain, jika tidak, dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Saat pikirannya mengembara, darah merembes keluar dari kulitnya yang pecah-pecah, tetapi anehnya, darah ini tidak berwarna emas. Orang harus tahu bahwa darah Yang Kai adalah darah emas sejak lama. Tapi sekarang, yang merembes keluar dari tubuhnya bukanlah darah emas, tapi darah merah tua. Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkan citranya. Saat darah terus merembes keluar, tubuhnya tampak mengalami semacam perubahan ajaib, seolah-olah ada sesuatu yang terangkat seiring dengan aliran darahnya. Sebuah ide melintas di benak Yang Kai. Ini adalah bagian dari dirinya yang manusia. Sumber roh ilahi adalah keberadaan yang sangat misterius. Siapapun yang memperoleh sumber roh ilahi akan dapat berubah menjadi roh ilahi sejati jika mereka berkultivasi hingga ke kedalaman. Klan Naga dan klan Phoenix adalah sama. Namun, kemungkinan terjadinya ini sangat kecil, itulah sebabnya klan Naga tidak menyukai Yang Kai, karena bahkan jika dia memurnikan sebagian dari sumber klan Naga, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah manusia, paling banyak memiliki beberapa garis keturunan klan Naga. Meskipun Yang Kai telah menumpahkan darah naga emas sebelumnya, itu bukan darah naga murni, dan masih ada bagian dari ras manusia yang tersembunyi jauh di dalam. Sekarang, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa dia berubah menjadi klan naga murni, dan bagian dari dirinya yang masih manusia ditolak. Dia sangat terkejut, tidak menyangka hal seperti itu terjadi selama promosinya ke naga kuno.
Sebagai anggota ras manusia, Yang Kai tidak pernah merasa bahwa ras manusia lebih rendah dari yang lain. Ras manusia secara alami lemah dan tidak memiliki kelebihan bawaan dari roh ilahi, tetapi kelemahan ras manusia inilah yang memungkinkan ras manusia memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Di 3000 dunia, ras manusia berdiri dalam jumlah besar, dan ratusan bunga bermekaran. Di medan pertempuran tinta, tentara ras manusia telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi tanah air mereka. Terlahir sebagai ras manusia, Yang Kai tidak merasa rendah diri. Karena dia terlahir lemah, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, jadi dia tidak merasa bangga. Dibandingkan dengan roh ilahi, ras manusia jauh lebih rendah. Sejak dia dilahirkan sebagai manusia, dia adalah ras manusia. Sekarang, apakah identitas ini akan meninggalkannya? Yang Kai tiba-tiba bingung. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya karena dia adalah manusia, dan dengan sumber klan naga, dia masih ras manusia. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli dengan asal ras manusianya. Manik naga terus bergetar saat lebih banyak darah manusianya terangkat, menutupi tubuh naga yang panjangnya hampir 5000 zang dengan darah dan daging. Dragon Roar tiba-tiba terdengar saat Yang Kai membuka mulutnya dan meraung. Selama dia bisa membunuh klan tinta hitam, tidak masalah apakah dia berasal dari ras manusia atau klan naga. Jika bagian ras manusia dari dirinya ditinggalkan, bukankah dia tidak akan lagi menjadi ras manusia? Dia lahir dan dibesarkan oleh ras manusia. Orang tuanya masih berada di Star Boundary. Semakin banyak darah mengalir, benar-benar menyelimuti Yang Kai saat Dragon Roar berangsur-angsur mereda. Pada saat yang sama, di atas kolam naga, ada juga Dragon Roar. Citua ketiga telah menjadi naga kuno. Meskipun kekuatan kolam naga telah menjadi tipis, dia telah mengumpulkan cukup banyak dan garis keturunannya akhirnya menembus belenggunya. Namun, terobosannya tidak merepotkan seperti Yang Kai. Bagaimanapun, dia adalah klan naga berdarah murni, jadi dia tidak perlu menahan diri. Ini juga keuntungan dari terobosannya. Kalau tidak, jika dia mengubah posisi dengan Yang Kai, apakah dia bisa menerobos atau tidak adalah cerita lain. 5319. Ji-Oul Third mengambil bentuk manusia, dan merupakan seorang pria muda yang terlihat seumuran dengan Yang Kai. Namun kenyataannya, dia berkali-kali lebih tua dari Yang Kai. Klan naga secara alami kuat dan memiliki umur panjang, tetapi pertumbuhan mereka juga sangat lambat. Sekarang, setelah hampir 10.000 tahun, dia akhirnya terlahir kembali dan menembus belenggu garis keturunannya untuk menjadi naga kuno. Kegembiraan memenuhi wajahnya saat Dragon Roar yang keras terdengar. Saat Dragon Roar terdengar, tubuh naga Ji-Oul Third yang panjangnya hampir 5000 zang akhirnya menerobos. Vena naganya telah ditingkatkan, dan tubuh naganya terus tumbuh. 50 zang, 100 zang, 200 zang, sampai dia tumbuh hampir 300 zang, perubahan ini perlahan berhenti. Setiap kali klan naga menerobos sebuah dunia, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Meskipun tubuh naganya hanya meningkat tidak lebih dari 300 zang dibandingkan sebelum dia memasuki kolam naga, kekuatan Jitua ketiga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia saat ini mampu mengalahkan 3 dari dirinya yang dulu. Jika dia menghadapi prestise naga manusia ini lagi, dia yakin dia bisa melawannya dan tidak terintimidasi. Mungkin pihak lain telah benar-benar mendapatkan sumber naga ilahi, tetapi sekarang dia hanyalah naga besar, seberapa besar kekuatannya yang bisa dia tunjukkan. Saat dia menerobos ke alam naga kuno, Ji-Oul Third ingin membalas dendam dan mendapatkan kembali wajahnya. Tentu saja, tidak mungkin untuk membunuhnya. Maha Guru ras manusia memiliki semacam kesepakatan dengan klan naga, jadi membunuhnya akan merepotkan, tetapi memukulinya tidak akan menjadi masalah. Bertarung di kolam naga itu wajar. Oleh karena itu, setelah menerobos, Ji-Oul Third bahkan tidak berhenti sejenak sebelum terbang lebih dalam ke kolam. Kemana paman ketiga pergi? Su Wuyu bertanya saat dia merasakan aura Ji-Oul Third menghilang di kejauhan. Naga besar di sampingnya merenung sejenak sebelum menjawab, aku khawatir dia pergi mencari masalah dengan manusia itu. Jika bukan karena ini, dia tidak akan begitu ingin turun. Su Wuyu tertegun sejenak sebelum bertanya, benar, mengapa kita tidak melihat manusia itu di sepanjang jalan? Bos Ji menatapnya dengan pandangan kesal, apakah kamu bodoh? Kami tidak melihatnya di sepanjang jalan, jadi dia pasti lebih jauh ke bawah, atau mengapa paman ketiga akan masuk lebih dalam? Petik 2. Su Wuyu bingung, manusia itu sangat kuat. Dia benar-benar berlari di depan paman ketiga. Petik 2. Citua ketiga adalah yang terkuat dari klan naga yang ada, dan garis keturunannya juga yang paling murni, jadi posisinya di kolam naga lebih dalam daripada klan naga lainnya.
Apa sebenarnya manusia ini? Mengapa dia lebih dalam dari posisi Ji-Olter? Apakah garis keturunan dan sumbernya begitu kuat? Perkataan Zhu Wuyu menyebabkan beberapa naga yang hadir saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Ayo ikuti dan lihat, kata naga besar dan mengejar mereka. Kolam naga di sini tidak cukup kaya, jadi mereka harus pergi lebih dalam untuk melihat bagaimana Ji-Olter akan berurusan dengan manusia ini. Semua klan naga yang hadir, apakah mereka naga muda atau naga besar, telah bertarung dengan Yang Kai ketika dia memasuki kolam naga. Tak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkannya, membuat mereka merasa sangat terhina. Sekarang Jitua ketiga telah maju ke alam naga kuno dan hendak mengajarkan manusia itu pelajaran, mereka secara alami senang untuk menonton. Itu juga untuk memberitahu manusia bahwa klan naga tidak pernah menjadi kesemek lembut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Satu-satunya alasan mereka bukan lawannya adalah karena mereka tidak cukup kuat. Saat mereka terbang ke bawah, ekspresi naga besar menjadi tidak pasti. Tidak ada alasan lain, itu terlalu dalam. Posisi Ji-Olter sebelumnya seharusnya menjadi batas yang dapat mereka tanggung, tetapi sekarang setelah mereka menyelam sejuta zang ke bawah, mereka masih tidak dapat menemukan jejak manusia. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah manusia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan pergi terlalu jauh ke dalam kolam naga dan mati di bawah tekanan. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Tapi jika bukan itu masalahnya, itu akan sangat menakutkan. Naga juga menyadari masalah ini, dan suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Meskipun ketiga naga muda tidak memiliki banyak pikiran, mereka samar-samar bisa merasakannya, bahkan Zhu Wuyu, yang telah mengoceh tanpa henti, tetap diam. Beberapa ratus ribu meter ke bawah, mata naga besar yang memimpin tiba-tiba menyala, kakak ketiga. Semua naga menoleh dan melihat bahwa Ji-Olter, yang telah memimpin, sekarang berdiri tak bergerak di bawah, tampak bingung. Segera, kelompok naga tiba di posisi Jitua ketiga dan naga terkemuka berkata, "Selamat kakak ketiga telah menjadi naga kuno, klan naga kita telah tumbuh lebih kuat." Naga lainnya juga mengucapkan selamat. Di antara tiga naga muda, Zhu Wuyu bahkan lebih tersanjung, memuji Jitua ketiga karena tak tertandingi di dunia ini, naga nomor satu sejak zaman kuno. Naga nomor satu agak berlebihan, tetapi untuk menjadi naga kuno pada usia 10.000 tahun, Jitua ketiga juga cukup berbakat di antara klan naga. Banyak naga tua memiliki bakat yang buruk dan telah menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai naga besar, tidak dapat mengambil langkah itu. Pada dasarnya, naga besar manapun yang memiliki kemampuan untuk mengambil langkah ini berusia sekitar 20.000 tahun. Dari sini terlihat bahwa bakat Ji-Olter sangat luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua naga adalah Ji-Olter tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap ini. Alih-alih kegembiraan, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan saat sepasang mata naganya menatap lurus ke bawah. Semua naga mengikuti pandangannya tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Kakak ketiga, ada apa? Apakah kamu tidak senang dipromosikan menjadi naga kuno? Naga besar yang telah berbicara sebelumnya bertanya dengan bingung. Jika dia telah menjadi naga kuno, dia akan bangun sambil tertawa ketika dia tidur, tetapi tatapan pahit dan sedih Ji-Olter cukup membingungkan. Zhu Wuyu bertanya lagi, bagaimana dengan manusia itu? Apakah paman ketiga membunuhnya? Manusia ini terlalu sombong. Ketika dia memasuki kolam naga, dia telah mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Kekuatan Zhu Wuyu terlalu lemah, kalau tidak dia akan melawannya sampai mati. Itu adalah satu hal untuk dipukuli oleh penatua klan naga, tetapi manusia benar-benar berani mengalahkannya. Karena Zhu Wuyu tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, dia hanya bisa mengandalkan Jitua ketiga. Begitu kata-kata ini keluar, naga besar mengikuti, benar, kemana perginya manusia itu? Kenapa dia menghilang? Jitua ketiga, yang telah diam selama ini, menghela nafas yang hampir tak terlihat dan mengangkat kepala naganya sedikit, menunjukkan orang-orang di bawah. Ekspresi naga besar sedikit berubah, di bawah sana. Ji-Olter baru saja akan mengangguk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, dia datang. Mengatakan demikian, dia mengaktifkan kekuatan naga Vena dan memasukkan 3 naga muda dalam perlindungannya. 9 naga besar lainnya bingung. Apa yang akan datang? Segera, mereka menemukan jawabannya. Di kedalaman kolam naga, suara aneh terdengar. Suara ini seperti suara detak jantung, sangat teredam. Saat suara ini memasuki telinga mereka, semua master klan naga merasakan darah mereka tiba-tiba melonjak. Perubahan tak terduga ini menyebabkan semua master klan naga menjadi bingung, tanpa sadar mengaktifkan prestise naga mereka. Ini bukan akhir dari itu. Seiring dengan suara ini, prestise naga yang kuat menyapu naga besar,
menyebabkan ekspresi mereka langsung menjadi bermartabat, tiba-tiba membuat mereka merasa rendah diri. Garis darah mereka yang berdenyut langsung ditekan, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kesulitan. Bukan hanya naga besar, bahkan Jitua ketiga, yang baru saja menerobos ke alam naga kuno, memasang ekspresi yang agak sulit. Baru sekarang naga besar mengerti mengapa Jitua ketiga menempatkan ketiga naga muda di bawah perlindungannya. Jika dia tidak melakukannya, ketiga naga muda tidak akan mampu menahan prestise naga dan akan langsung ditekan. Untungnya, perubahan ini datang dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Salah satu naga besar bertanya dengan heran, apakah orang itu? Perasaan yang baru saja dia rasakan agak familiar. Ada saat ketika dia membuat marah penatua naga kuno dalam keluarga, dan ketika penatua itu marah, prestise naganya melonjak, memberinya perasaan seperti ini. Dia tidak merinci siapa itu, tapi Jiol tahu situasi di dalam Dragon Pond, jadi dia secara alami tahu apa yang dia maksud. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, dia berkata dengan getir, tidak. Naga besar bertanya dengan heran, siapa itu? Dari posisi ini, naga besar tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah, tapi Jitua ketiga, yang telah maju ke alam naga kuno, pasti bisa melihat beberapa petunjuk. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti di sini. Terlebih lagi, Jiol telah bereaksi sebelumnya, menunjukkan bahwa dia bisa melihat lebih dalam ke dalam kolam. Jiol tidak menjawab, wajahnya dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Naga besar lainnya memiliki tebakan yang samar, kakak ketiga, karena bukan orang itu, mungkinkah manusia itu? Pertanyaan ini cukup konyol. Bagaimana bisa manusia itu menyebabkan keributan besar? Prestise naga barusan sangat murni, dan ketika manusia itu berubah menjadi naga besar, mereka juga bertemu dengannya. Prestise naga pihak lain memang luar biasa, tetapi jika seseorang benar-benar membandingkannya, prestise naga ras manusia tidak cukup murni, yang juga agak terkait dengan dia sebagai ras manusia. Meskipun dia telah menyempurnakan sumber klan naga dan memperoleh garis keturunan klan naga, dia masih seorang ras manusia. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin hal itu disebabkan oleh manusia itu. Tanpa diduga, Jiol menjawab dengan datar, ini dia. Semua naga besar terkejut. Bagaimana mungkin? Jiol tidak bisa menahan senyum kecut. Dia juga ingin bertanya bagaimana ini bisa terjadi, tapi siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi di sini? Setelah menjadi naga kuno, Jitua ketiga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia pergi jauh ke dalam kolam naga untuk mencari ras manusia dan mendapatkan wajahnya kembali. Tetapi siapa yang mengira dia akan melihat pemandangan seperti itu di sini? Sisik naga pada ras manusia itu terkelupas dan mengalirkan darah merah segar, membungkusnya. Para kultivator klan naga lainnya tidak cukup kuat, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah, tapi Jiol bisa melihatnya. Di dasar kolam naga, tidak ada tanda-tanda manusia, hanya kepompong darah raksasa. Di dalam kepompong darah ini adalah tubuh naga dari ras manusia. Ketika dia pertama kali tiba, masih ada sedikit kekuatan kolam naga di sekitarnya, tetapi setelah mengalir deras ke dalam kepompong darah, itu menghilang. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan kolam naga hampir habis. Namun, manusia ini juga telah mencapai titik kritis. Sama seperti dia sebelumnya, dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, jadi bahkan jika kekuatan kolam naga di sini menghilang, itu tidak akan menjadi masalah. Kepompong darah ini, panjangnya sekitar 5.000 zang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Jiol. Dia telah memasuki kolam naga dan hanya selangkah lagi dari alam naga kuno. Setelah menghabiskan setengah tahun, dia akhirnya menerobos. Bagaimana dengan ras manusia? Ketika dia memasuki kolam naga, panjangnya hanya 3.500 zang. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah mencapai 5.000 zang. Ukurannya meningkat 1.500 zang sekaligus. Sejak zaman kuno, ketika klan naga memasuki kolam naga untuk berkultivasi, tidak pernah ada peningkatan yang begitu menakutkan. 1.500 zang. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Awalnya, dia mengira bahwa perubahan di kolam naga ada hubungannya dengan orang itu, tetapi sekarang sepertinya itu bukan karena orang itu, melainkan karena manusia ini. Kalau tidak, bagaimana peningkatannya bisa begitu besar? Semakin Jiol memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menerima. 5.320. Jiol bagaimanapun juga adalah naga kuno, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah momen kritis untuk terobosan ras manusia. Ini juga alasan mengapa dia tidak melangkah lebih jauh. Dia benar-benar ingin mendapatkan kembali beberapa wajah, tetapi jika dia ikut campur pada saat kritis seperti itu, dia akan mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain.
Jika dia menyebabkan terobosan pihak lain gagal karena dia, dendam ini tidak akan pernah berakhir. Terlebih lagi, dia bahkan curiga bahwa di bawah pengaruh prestise naga pihak lain, dia tidak akan bisa mendekat. Serangkaian suara teredam terdengar dari kepompong darah di bawah, seolah-olah kekuatan hidup yang kuat sedang bangkit. Dengan setiap suara teredam, prestise naga yang kuat tersapu. Naga besar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah keheningan yang lama, Jiao Third berkata, "Saya tidak tahu kapan terobosan orang ini akan berakhir. Anda harus berhati-hati dan mengambil jalan memutar ke kedalaman kolam naga. Menunggu di sini bukanlah ide yang bagus. Pembukaan kolam naga adalah kesempatan bagi klan naga, jadi membuang-buang waktu di sini tidak ada gunanya." Kakak ketiga, bagaimana denganmu? Naga besar bertanya. Jiao Third terdiam sejenak, "Aku akan tinggal untuk melihatnya." Sekarang dia telah menembus ke alam naga kuno. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai tujuannya untuk memasuki kolam naga, jadi bahkan jika dia tidak berkultivasi, itu tidak masalah. Lebih penting lagi, dia ingin menunggu Yang Kai menerobos sebelum bersaing dengannya. Rasa malu di luar Norithern Pass harus dilunasi. Ini bukan waktu yang tepat, jadi itu tidak akan menjadi masalah setelah dia menerobos. Naga besar yang menanyakan pertanyaan ini pasti telah melihat niat Jiao Third, jadi dia tidak mencoba membujuknya dan hanya mengangguk. Kalau begitu kakak ketiga harus berhati-hati. Manusia ini sedikit monster, dan terobosannya telah menyebabkan kegemparan. Jika dia benar-benar menerobos ke alam naga kuno, kekuatannya pasti akan sangat kuat. Jiao Third mungkin bukan lawannya, dan dia bahkan mungkin kalah darinya. Namun, setiap orang memiliki prinsip mereka sendiri, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuk mereka. Karena mereka telah mengambil keputusan, naga besar tidak menunda lebih jauh. Melindungi tiga naga muda di tengah, mereka mengitari area yang dipenuhi dengan prestise naga dan terbang lebih dalam ke kolam naga, dengan cepat menghilang. Yang Kai sama sekali tidak menyadari pergerakan klan naga. Pada saat ini, seluruh tubuh naganya terbungkus dalam kepompong darah, pikirannya benar-benar kosong. Dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya, bahkan pikirannya kosong. Vena naga berdenyut dan mengalami transformasi besar-besaran. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasakan pengekangan yang tidak dapat dijelaskan. Dia meregangkan otot dan tulangnya, dan dengan serangkaian suara berderak, belenggu itu terkoyak seperti selaput tipis. Sedikit terkejut, dia dengan cepat menyadari bahwa ini bukan semacam ikatan, melainkan kepompong darah yang melilitnya. Ini adalah bagian dari dirinya yang manusia, tapi sekarang, dengan kemurnian Dragon Vein-nya, itu telah dihilangkan. Kepompong darah terkoyak dan hancur berkeping-keping, berhamburan mengikuti aliran air. Terlahir kembali, raungan naga yang keras terdengar saat prestise naga Yang Kai menyebar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Menonton dari jauh, hati Jiao Third dipenuhi dengan kepahitan. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ketika dia menjadi naga kuno, tidak ada keributan besar seperti itu. Dibandingkan dengan kepahitannya, Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menjalani kelahiran kembali yang sebenarnya, Divine Sense-nya melonjak saat dia memeriksa tubuhnya. Dia merasa bahwa Vena naga tidak pernah semurni hari ini, dan tubuh naga 5000 Zhang-nya dipenuhi dengan aura yang mengesankan. Apa yang membuat Yang Kai semakin puas adalah bahwa sisik naga yang telah ditumpahkannya telah tumbuh kembali. Itu bukan lagi yang botak dan jelek. Meskipun sisik naga yang baru masih terlihat rapuh dan tidak sekokoh sebelumnya, mereka masih baru, jadi selama seseorang berkultivasi sebentar, mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, hanya dengan sisik naganya saja bisa menahan serangan dari Open Heaven Order ke-8. Setelah menjadi naga kuno, fisik Jiao Third telah meningkat lebih dari 300 Zhang, tetapi Yang Kai tidak. Alasan utamanya adalah karena kolam naga di sini sudah benar-benar kering. Jika dia memiliki kekuatan kolam naga yang cukup untuk menambah kekuatannya, tubuh naganya pasti akan bisa tumbuh pesat. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak, suara Dragon Roar memenuhi udara. Sungguh arogan, mulut Jiao Third berkedut hebat. Tetapi saat berikutnya, sosok besar Yang Kai muncul di depannya. Jiao Third dengan hati-hati mundur beberapa langkah, "Apa yang kamu lakukan?" Dia telah tinggal di sini untuk menunggu Yang Kai menerobos ke alam naga kuno sebelum bersaing dengannya, tapi sekarang, dia agak ragu-ragu. Tanpa ragu, prestise naga pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Baru saja menerobos, pihak lain tidak tahu bagaimana menahan diri. Pada jarak sedekat itu, Jiao Third sudah bisa merasakan Dragon Vein-nya ditekan. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti akan dipukuli.
Tidak hanya itu, sekarang pihak lain telah menerobos ke alam naga kuno, itu berarti bahwa garis keturunannya telah benar-benar marah, menjadi klan naga murni. Dia tidak bisa lagi menatapnya seperti dia adalah setengah naga dan setengah manusia. Naga emas di depannya dapat dikatakan sebagai salah satu anggota klannya, bahkan jika dia tidak menyukainya. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya, sedikit senyum muncul di matanya saat dia menjawab, tidak ada, aku hanya ingin berterima kasih. Meskipun pikirannya kosong ketika dia terbungkus dalam kepompong darah, persepsinya tentang dunia luar masih ada. Setelah menerobos, persepsi naluriah ini akan kembali. Fakta bahwa Ji Olter tidak memanfaatkan terobosannya untuk menemukan masalah dengannya mengejutkan Yang Kai. Mempertimbangkan sikap arogan dan mendominasi yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, tidak aneh jika dia benar-benar ingin menyerangnya. Tapi dia tidak melakukannya. Kurang merepotkan bagi Yang Kai seperti ini. Tidak perlu. Ji Olter dengan dingin mendengus saat dia menatap Yang Kai dengan tatapan tidak ramah di matanya. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan tidak peduli dengan sikapnya. Dia hanya menoleh dan melihat ke bawah, saya baru saja menerobos dan harus terus menahan diri di kolam naga. Tidak ada manfaat di sini, jadi saya akan turun dulu. Petik 2. Mengatakan demikian, sosoknya melintas menuju kedalaman kolam naga. The Dragon Tail menyapu tubuh Ji Olter dan melemparkannya jauh. Setelah akhirnya menstabilkan dirinya, Ji Olter menggertakkan giginya dan berteriak, "Hajingan! Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia pasti menyadari bahwa dia ingin bertarung dengannya, itulah sebabnya dia bertindak begitu mengancam." Setelah mengutuk, Ji Olter menjadi agak kecewa. Dia adalah naga kuno sekarang, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa bereaksi setelah dipukul oleh ekor pihak lain. Itu karena saat pihak lain bergerak, prestise naganya menekannya, menyebabkan kecepatan reaksinya melambat. Diam-diam menghela nafas, dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Yang Kai barusan, dia pasti bukan lawannya, dan serangan terakhir itu hanya untuk memaksanya mundur. Dapat dipastikan bahwa orang ini telah menyempurnakan sebagian dari sumber naga ilahi, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki prestise naga yang begitu kuat. Adapun sumber naga ilahi yang telah hilang di luar, itu hanya yang legendaris. Setelah memahami poin ini, Ji Olter merasa sedikit lebih baik. Bukannya dia lebih rendah dari pihak lain, hanya saja sumbernya tidak bisa dibandingkan dengan leluhur. Suatu hari, ketika sumbernya mencapai alam naga ilahi, belum terlambat untuk memberinya pelajaran. Berpikir demikian, Ji Olter juga bergegas lebih dalam ke kolam naga. Pada saat yang sama, Yang Kai terbang ke bawah dan bertemu dengan 3 naga muda dan 9 naga besar. Di bawah tatapan bingung para master klan naga ini, dia dengan cepat terbang menjauh. Dia sangat lapar sekarang. Itu bukan rasa lapar biasa, melainkan dari kedalaman garis keturunannya. Baru saja menembus ke alam naga kuno, vena naga juga telah dimurnikan, memungkinkannya dengan cepat menghabiskan energi untuk meningkatkan dirinya sendiri. Sayangnya, energi kolam naga sudah mengering. Secara alami, dia hanya bisa terus turun untuk mengisi kekosongan di garis keturunannya. Melewati naga besar dan naga muda, Yang Kai tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, tetapi dengan segel matahari dan bulan, sejumlah besar kekuatan vena naga mengalir ke tubuh naga yang besar, mengubahnya menjadi nutrisi yang kuat. Yang Kai merasa lega. Suara patah tulang bisa terdengar dari tubuh naga yang tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, ketika garis keturunannya menjadi murni, itu juga mulai terbangun. Ini adalah warisan klan naga. Warisan ras manusia bergantung pada berbagai buku kuno dan bimbingan hati-hati dari generasi sesepuh, tetapi roh ilahi berbeda. Warisan roh ilahi tersembunyi di kedalaman garis keturunan seseorang. Bahkan tanpa bimbingan orang tua mereka atau bimbingan buku-buku kuno, selama garis keturunan seseorang cukup murni, warisan ini secara alami akan terbangun. Ini juga terkait dengan kelangkaan roh ilahi. Ada klan roh ilahi, tetapi hanya ada satu dari mereka di seluruh ras, jadi bagaimana mungkin ada bimbingan dari seorang penatua? Tanpa bimbingan seorang penatua, warisan tidak dapat diturunkan. Di bawah pengaruh hukum surgawi, warisan garis darah adalah dasar dari kekuatan roh ilahi. Warisan semacam ini memiliki manfaat tersendiri. Selama garis darah roh ilahi seseorang tidak habis, mereka dapat memastikan bahwa warisan itu berlanjut. Dan sekarang, Yang Kai, yang telah menembus ke alam naga kuno, telah mendapat banyak manfaat. Saat dia menyerap kekuatan kolam naga untuk memperbaiki tubuhnya, dia mulai memahami hadiah dari kedalaman garis keturunannya. Bakat garis keturunan klan naga adalah prinsip waktu. Pencapaian Yang Kai dalam prinsip waktu tidak rendah.
Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang yang berjalan lebih jauh darinya di dao besar ini. Menurut klasifikasinya sendiri, dia telah mencapai tahap ke-6 dalam prinsip waktu. Meskipun masih ada celah besar dibandingkan dengan prinsip ruang tahap ke-8-nya, itu masih sangat luar biasa. Dari zaman kuno sampai sekarang, satu-satunya yang dia tahu yang bisa melampaui dia dalam prinsip waktu adalah Kaisar Agung Waktu yang mengalir. Mungkin hanya Yang Xiao dan Yang Sui yang memiliki kesempatan untuk mengunggulinya. Bagaimanapun, kedua anak ini adalah pewaris dari warisan Flowing Time Great Emperor dan mengendalikan kuil Flowing Time, tetapi mereka masih sangat muda. Memajukan prinsip waktunya sangat sulit, dan Yang Kai telah lama mencapai tahap ke-6, tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak membuat kemajuan apapun. Sekarang dia telah memperoleh warisan garis keturunan klan naga, vena naganya menjadi lebih murni, memungkinkan dia untuk memahami banyak misteri klan naga. Yang Kai sangat gembira. Perjalanan ke Norithern Pass ini sepadan dengan harga yang harus dibayar, belum lagi dia telah mencapai alam naga kuno, dia juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan prinsip waktunya. Selain itu, dia juga mendapat banyak dari klan Phoenix. Sementara Yang Kai dengan penuh semangat memahami warisan klan naga dari kedalaman garis keturunannya, pemilik mata raksasa di bawah kolam naga memasang ekspresi kebencian. Hajingan macam apa bocah kecil ini? Aku sudah menghindarinya sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar mengejarku. Apakah dia benar-benar berpikir tuan tua ini tidak berani memberinya pelajaran?